Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing dua emiten ya, yang penguasa pasar sektor semen ya, yaitu Semen Indonesia ya, SMGR, dan juga INTP ya, yang pemilik Indosemen. Nah, volume penjualan di tahun 2023 ini ya, kalau teman-teman mengikuti beritanya, itu ada peningkatan ya dari sisi volume penjualan. Seberapa besar peningkatannya nanti kita lihat sama-sama ya. Dan nanti kita komparasi ya, mana yang lebih baik nih ya, maksudnya yang bisa menghasilkan potensi cuan ya untuk kita ya, baik dari segi capital gain maupun dari dividen ya. Nanti silahkan teman-teman setelah nonton ini sampai akhir silahkan komen ya, lebih favorit yang mana nih teman-teman nih, SMGR atau INTP ya. Oke, sebelum kita mulai saya juga ingin menginformasikan beberapa video yang sudah saya upload ya ke channel Investor Jelata yang mungkin menarik untuk teman-teman ya, mulai dari membahas Telkom, lalu ada saham bank yang masih merugi tapi punya potensi jadi turnaround company ya. Nah, banknya itu apa? Silakan teman-teman cari videonya ya di channel Investor Jelata, ini baru upload kok video ini ya. Atau nanti linknya bisa teman-teman cari di kolom deskripsi ya. Lalu ada juga saham yang langganan memberikan dividen ya, biasanya sekitar 7-8%. Nah, ini dividen juga saya bahas. Lalu ada saham pembuat paspor dan kartu ATM yang profitnya naik banyak. Lalu ada juga Demas ya. Silahkan teman-teman cari videonya di kolom deskripsi maupun di playlistnya channel Investor Jelata. Oke, kita mulai dari berita 28 November nih ya. Indosemen dan Semen Indonesia memacu suplai semen ke IKN ya, di mana di berita ini dituliskan potensi penjualan untuk proyek ikan cukup menjanjikan. INTP ya menyatakan bahwa selama Januari sampai dengan Oktober konsumsi semen di Pulau Kalimantan naik 19% ya dibandingkan tahun lalu ya. Jadi ada kenaikan 19% nih, khusus untuk di Pulau Kalimantan ya. Nah, INTP juga sudah merenovasi nih ya terminal semennya di Kalimantan Timur ya. Jadi dia akan lebih mudah ya supply transportasinya, supply chainnya lebih gampang lah untuk ke IKN ya. Nah, lalu bagaimana dengan semen Gresik ya? Semen Gresik juga memasok ini ya, bahkan dia mayoritas ya, memasok sekitar 80% dari total kebutuhan semen di IKN nih, semen Gresik ya. Dimana semen Gresik juga untuk mengakomodasi kebutuhan semen di IKN telah memiliki infrastruktur dan fasilitas pengantongan semen di Balikpapan dan Samarinda ya. Jadi INTP dan semen Gresik ini sudah siap ya dengan fasilitas dan infrastrukturnya di Pulau Kalimantan ya. Tapi kalau dari segi suplainya nih ya, luar biasa sih ya, semen Indonesia ya 80% ya. Ya mungkin karena BUMN juga gitu ya. Oke, lalu berapa sih pangsa pasar secara nasional ya? Di Indonesia itu semen Gresik masih menguasai ya. Berdasarkan berita di 28 November ini, itu pangsa pasar semen Indonesia itu sekitar 50% ya. Oke. Nah, kalau INTP berapa? INTP sekitar 27-an ya. Nanti ada juga di berita di slide berikutnya ya. Oke. Nah, kita masuk ke performance kuartal 3-nya nih ya. Dari segi volume penjualan dari periode Januari hingga September itu meningkat 5,9 ya untuk SMGR. Oke. Di mana volume ekspornya itu juga meningkat cukup tajam nih ya, 51,9 ya. Dan ini kan penjualan secara total naik 5,9% volume penjualannya, tapi volume ekspor itu naik banyak ya, 51,9% dibandingkan tahun lalu. Nah, bagaimana dengan INTP? Ya, ini masih berita ini ya, pangsa pasarnya INTP ya. Nah, paling bawah nih. Pangsa pasar INTP sedikit meningkat menjadi 27,7% ya sampai dengan September 2023. Jadi ada kenaikan ya. Sedikit ya, tahun lalu kan dia 26,1%. Ya, jadi pangsa pasar tadi SMGR sekitar 50%-an, INTP 27,7% ya. Dan di bulan lalu ya, Oktober ya, INTP itu mengakuisisi ini ya, semen gerobokan ya. Di mana semen gerobokan itu nantinya bisa menambah market share INTP sekitar 2-3% pada tahun depan ya. Oke. Jadi kapasitas produksinya semen gerobokan itu yang sudah diakuisisi bulan lalu itu 2,5 juta ton per tahun ya. Oke, jadi untuk merangkum tadi ya,
market share dari semen Gresik 50%, market share-nya INTP secara nasional 27,7%. Tapi yang di IKN ya, itu semen Gresik mensuplai 80% dari kebutuhan IKN ya. Oke, sebelum kita masuk ke laporan keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini, atau yang sudah sering mampir tapi belum subscribe, silahkan untuk mensubscribe ya, agar bisa terus berkembang ya channel ini ya. Dan jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi ya, dapat notifikasi sehingga tidak ketinggalan informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman. Dan jika teman-teman menyukai video ini ya, ada faedahnya untuk teman-teman, bolehlah di like ya, dan komen di video-video channel Investor Jelata. Oke, kita lanjut ke laporan keuangan tahun lalu dulu ya, 2022, di mana revenue dari semen Gresik semen Indonesia itu turun sedikit ya, 0,88%, tapi profitnya masih bisa ditingkatkan sekitar 15,54%. Nah, di tahun 2023 dia, di 2023 ini per kuartal ya, dari kuartal 1 sampai kuartal 3 itu pendapatannya selalu naik ya, dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Profitnya juga ya bisa dibilang naik ya, kecuali di kuartal 2 nih ada penurunan sedikit profitnya ya, sekitar 7,75, tapi di kuartal 1 naik 12% dan di kuartal 3 naik 3,19% ya. Nah, kalau digabungkan ya dari Januari sampai dengan September, pendapatannya itu naik 3,98%. Beban pokok pendapatannya juga naik sekitar 8,11%. Dan untuk laba periode berjalannya totalnya itu naik tipis ya, 1,01%. Dan untuk earning per share-nya ini ada penurunan ya, karena tahun lalu ya, Desember kalau nggak salah, si Semen Indonesia ini melakukan right issue ya. Jadi jumlah saham yang beredar tuh naik jumlahnya ya, sehingga nih earning per share-nya turun ya. Walaupun tadi laba bersihnya naik 1,01% ya. Oke, nah bagaimana dengan INTP ya? Ya, bisa lihat sini INTP tahun lalu pendapatannya naik 10,54% dan profitnya juga naik cukup ya, lumayan lah, 3,02% ya. Oke, bagaimana di tahun 2023? Tahun 2023 juga sama seperti Semen Indonesia ya, dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 pendapatannya selalu naik ya dibandingkan tahun lalu. Tapi di bagian profitnya ya, di kuartal 3 ini ada penurunan sedikit ya, 13,2%. Setelah di kuartal-kuartal sebelumnya naik ke banyak nih, 100%, 200% ya. Nah, kalau ditotalkan dari Januari sampai dengan September ya, pendapatan dari INTP ini naik 10,87% dan beban pokok pendapatannya naik 7,56%, sehingga laba brutonya naik 18,7% dan laba bersihnya naik 33,93%. Jadi secara persentase kenaikan dari INTP ini jauh lebih besar ya dibandingkan Semen Indonesia ya. Tadi Semen Indonesia berapa? Hanya naik 1,01% ya, sedangkan INTP ini naik 33,93% ya. Dan earning per share juga naik sekitar itu ya, 30-an% ya, 33%. Oke, bagaimana dengan rasionya ya? Bisa dilihat di sini ya, atau nanti langsung ini ya, kita komparasi di tabel aja ya. Ini bisa dilihat ya, sektornya basic material, di mana rata-rata sektor ini pernya 10,78 ya, di mana itu berarti SMGR di atas per rata-rata, lalu mana PBV 1,3. Nah, Semen Indonesia masih di bawah rata-rata. ROE-nya 8,46. Wah, ROE Semen Indonesia di bawah rata-rata basic material ya. Untuk DER ya 0,86. Nah, ini Semen Indonesia juga masih di bawah rata-rata. Sedangkan untuk INTP ya, pernya tinggi ya, 2 kalinya dari rata-rata basic material nih. Lalu PBV-nya juga sedikit di atas rata-rata sektor 1,3 ya. Ini kan PBV-nya INTP 1,6 ya. Dan ROE-nya sedikit di bawah rata-rata dan DER-nya jauh ya di bawah DER rata-rata. Jadi kalau kita ke tabel sini dulu lah ya. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, ini saya tambahin juga SMCB dan SMBR ya sebagai tambahan info aja. Nah, earning per share dari SMGR ya 336, INTP 456 ya. Kalau yang dua lainnya ini kecil ya earning per share-nya. Lalu untuk per Semen Indonesia sedikit ya di bawahnya INTP.
ya, tapi jauh di bawah SMBR ya maupun SMCB nih. Nah, PBV-nya Semen Indonesia terlihat lebih under value ya dibandingkan INTP yang 1,66 ya. Tapi secara ROE juga nih INTP sekitar 2 kalinya ya, hampir 2 kalinya Semen Indonesia. Nah, untuk DER nih ya, bisa terlihat ini cukup jauh nih jumlah rasio hutang terhadap ekuitasnya ya, di mana Semen Indonesia 0,7 sedangkan INTP sangat rendah ya, 0,27. Oke, jadi INTP unggul dari segi earning per share, ROE dan juga DER ya, sedangkan Semen Indonesia PER dan PBV-nya lebih bagus dibandingkan INTP. Nah, kalau kita lihat dari rata-rata ini ya, rata-rata PER dari Semen Indonesia selama 3 tahun terakhir itu rata-ratanya di 19,71 ya. Sedangkan saat ini Semen Indonesia ada di PER 18,04. Jadi sedikit di bawah rata-ratanya selama 3 tahun. Sedangkan INTP rata-ratanya 22,4 dan sekarang ada di 15,79. Jadi PER-nya INTP ini lebih jauh lagi ya di bawah rata-rata selama 3 tahun. Oke. Ini sebagai ini aja ya, acuan ya, bukan berarti pasti akan kembali ke 22,4 gitu ya PER. Karena ini kan historis ya. Kalau performance-nya emiten tersebut buruk terus ya bisa jadi PER-nya tidak akan pernah kembali ya ke PER rata-ratanya ini. Jadi sekali lagi semua ini data, ini kan data masa lalu ya. Sebagai acuan kita aja untuk melihat apakah ini sudah jauh di bawah rata-rata atau enggak ya. Biasanya kita mengasumsikan kalau udah jauh di bawah rata-rata histori 3 atau 5 tahun ke belakang itu berarti udah under value ya. Bisa jadi benar ya, tapi belum tentu gitu ya. Nah, ini untuk rata-rata dari price book value-nya ya, price to book value-nya, di mana saat ini rata-rata Semen Indonesia 3 tahun terakhir PBV-nya di 1,34 dan saat ini ada di 1,01 ya. Jadi cukup jauh ya. 1,3 ke 1,01 itu cukup jauh. Sedangkan untuk INTP ya, rata-ratanya di 1,93 dan saat ini diperdagangkan di PBV sekitar 1,68. Ini chart weekly dari apa nih Semen Indonesia ya, dia sempat all time high-nya itu di sekitar 19.000 ya, yang terjadi di tahun 2013 ya, dan saat ini ya dia diperdagangkan di 6.400 ya, 6.000 benar ya, 6.400. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini yang bagian-bagian ini diabaikan aja karena support resisten di sebelum-sebelumnya ya. Nah, di sini kita lihat ya ada resisten di 6.750, lalu ada trendline juga nih ya, seperti inilah polanya ya, seperti ascending triangle ya. Nah, kalau dia bisa menembus 6.750 itu ya ada kemungkinan dia akan bisa naik ya ke 7.000-an ya, bahkan mungkin ke 7.200-an ya. Dan apakah dia bisa terus ada di dalam trendline ini ya, jangan sampai jebol gitu ya. Kalau jebol ya berarti dia bisa balik lagi ya ke sekitar 6 sini ya, 6.200 ya. Yang pasti support berikutnya itu ada di 6.025, 6.050 gitu ya. Ya mudah-mudahan aja ini dia bisa bergerak di dalam triangle ini kemudian break resisten 6.750 gitu ya. Siapa tahu Windows dressing ya terjadi juga di Semen Indonesia. Nah, ini Indo Semen ya, INTP di mana dia all time high-nya juga ya sekitar tahun 2013 ya. Sempat sampai ke 27 ribuan ya berarti ya si INTP. Nah, saat ini dia diperdagangkan di 9.275. Nah, kalau ini juga dibentuk triangle tapi ini seperti symmetrical triangle ya. Nah, apakah dia akan sama seperti dengan Semen Indonesia gitu ya, akan break apa si trendline symmetric triangle ini ya. Berarti ntar target berikutnya ya bisa sampai ke 10.200 ya kalau bisa break ya. Oke, dimana supportnya berikutnya itu di 9.000 ya sampai dengan 9.100 ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin trading gitu ya, yang bukan invest, bukan swing atau bukan yang invest jangka panjang ya, harus disiplin ya. Kalau tembus 9.000 sih sebaiknya di cut loss gitu ya. Oke, nah sekarang dari segi dividen ya. Seperti kita tahu Semen Indonesia ini rutin membagikan dividen, di mana tahun lalu dividen payout ratio-nya lumayan gede ya, terbesar nih sepanjang 6 tahun terakhir ya.
Biasanya kan dia 40-50%, sekarang tahun lalu dia 70% ya dividend payout ratio-nya. Sedangkan untuk INTP ya lebih royal nih ya. Kalau kita lihat historinya ya, dia dividend payout ratio-nya 88, 138, 176 ya. Di atas 100 mulu nih 5 kali berturut tuh. Uang kasnya banyak nih. Tapi tahun lalu malah hanya 30% gitu ya. Nah, sekarang earning per share Semen Indonesia ya, sampai dengan kuartal 3 itu kan totalnya 254 ya. Ya, kita bahas ini ya, 254. Ya, kalau kita asumsikan di Desember ya, earning per share-nya itu sama dengan kuartal 3 gitu ya, Rp125, berarti nanti sampai Desember total earning per share-nya itu adalah Rp379 ya. Jika dividen payout ratio-nya itu 60% ya. Ya, jadi kan di antara 50 dan 70, 60 gitulah ya. Itu maka dividennya Rp265,3 ya. Sehingga kalau menggunakan harga penutupan di hari apa nih sekarang ya? Hari Selasa ya. Di sini ya, Selasa berapa tadi? 6.400 ya. Itu berarti dividen yield-nya sekitar 2,9%. Nah, kalau dividen payout ratio-nya, ini saya salah ngitung ya. Ya, ini salah ngitung ya. Yang 60% itu kalau dividen payout ratio 60%, maka dividennya 227,4 ya. Dan dividen yield-nya benar ya, 2,9 tadi ya. Nah, kalau sekarang dividen payout ratio-nya 70% ya, sama seperti tahun lalu, maka dividen yang akan dibagikan itu Rp265,3 ya. Alias dividen yield-nya itu 4,1% ya. Nah, itu tadi tanggal berapa biasanya dividennya? Nah, kalau Semen Indonesia di antara bulan 4 sampai dengan bulan 6 ya. Oke. Jadi antara April, Mei, Juni pembagian dividennya. Sedangkan untuk NTP agak random ya, karena pernah Agustus juga ya. Jadi pernah di bulan Mei, Juni, Juli, pernah juga di Agustus ya, dan pernah juga interim nih ternyata ya. Oke, nah kalau untuk INTP ya, earning persennya sampai dengan September itu, ini salah juga nggak saya? Oke ya, benar ya. Kalau sampai September 369,35, dan kalau kita asumsikan di kuartal 4 itu earning per share sama dengan kuartal 3 ya, Rp154 itu. Berarti totalnya sampai Desember 523,35. Nah, kalau dividennya itu kita ambil, kalau mau di atas 100% kan agak terlalu optimis ya. Kita ambil misalnya 88% gitu ya, seperti tahun 2016. Maka dividennya itu Rp460,5. Dengan harga penutupan yang hari Selasa itu berapa tadi? Lupa mulu saya. 9.275 ya. 9.275. Jadi kalau 460,5 dibagi 9.275 itu, maka dividen yield-nya sekitar 4,9%. Nah, kalau kita lebih optimis lagi nih, dividen payout ratio-nya 100% lah gitu ya, seperti tahun 2021 maupun 2019, maka dividen yield-nya sekitar 5,6% ya. Nah, silakan teman-teman bisa hitung sendiri ya. Siapa tahu teman-teman ada yang optimis, wah kayak tahun 2018 nih, dividen payout ratio-nya 176%. Nah, bisa dihitung ya. Dividennya berapa rupiah dan yield-nya berapa rupiah. Demikian saja informasi dari saya, semoga berguna untuk teman-teman. Sekali lagi disclaimer dari saya ya, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual. Saya hanya men-sharing informasi ya, yang mungkin saja membantu teman-teman. Silahkan like video ini jika teman-teman suka dan merasa berguna untuk teman-teman. Dan tuliskan juga di kolom komen ya, pendapat teman-teman ya. Teman-teman lebih milih INTP atau SMGR nih. Ya, siapa yang tim INTP, siapa yang tim SMGR. Kalau saya kayaknya lebih ke SMGR kali ya, karena faktor tadi ya, dia di IKN itu mensuplai 80% gitu ya. Tahun 2024 kan kemungkinan gitu ya, di IKN kan pembangunan akan lebih banyak lagi gitu ya. Itu aja sih pertimbangan dari saya. Nah, silakan tuliskan pendapat teman-teman ya di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam jelata.